Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan, mengapa pusat gereja Katolik ada di Vatikan dan mengapa tidak di Yerusalem atau Nazaret? Saudari-saudara yang terkasih, Paus tidak harus tinggal di Vatikan. Dalam sejarahnya, Bapak Suci pernah tinggal di Perancis selama hampir 100 tahun dan kemudian diboyong kembali ke Roma. Namun saat ini Bapak Suci adalah uskup Roma, karena disitulah Santo Petrus menjalani bagian akhir dari hidupnya dan meninggal. Santo Petrus dipandang sebagai pemimpin para rasul, pemimpin tertinggi gereja, dan sebagai wakil Yesus Kristus. Karena itu, keuskupan kota Roma mempunyai peran yang sangat khusus. Sejak itu, Roma dipandang sebagai pusat perkembangan gereja Katolik. Inilah yang membuat Roma mempunyai kedudukan yang sangat khusus dan tak tergantikan. Dalam kenyataannya, ada surat-surat dan petunjuk-petunjuk lainnya, bahkan sebelum Rasul terakhir meninggal, bahwa uskup kota Roma diakui sebagai pemegang otoritas atas semua daerah lainnya dalam gereja. Salah satu dan paling terkenal di antara semua itu ialah surat Santo Clemens, Paus ketiga sesudah Santo Petrus. Surat itu ditujukan kepada gereja di Korintus pada tahun 95. Santo Clemens menyatakan Roma sebagai pusat gereja dan kedudukannya memiliki otoritas di atas komunitas gereja lain. Surat itu kemudian disusul munculnya peraturan dan ajaran lain yang mengatur hak-hak Bapak Suci sebagai pemimpin tertinggi gereja yang berkedudukan di Roma. Dasar selanjutnya adalah kenangan akan Santo Petrus dan sejarah gereja sejak awal. Ini mendasari kenapa tidak mungkin untuk memindahkan kedudukan pusat pemerintahan gereja Katolik dari Roma, termasuk ke Yerusalem dan juga tempat lain. Jadi, kunci dari sejarah mengapa pusat gereja Katolik ada di Roma atau Vatikan adalah Santo Petrus yang dalam perjalanan akhir hidupnya ia berada di Roma. Karena itu, Yerusalem tidak menjadi pusat pemerintahan gereja Katolik. Paus adalah kepala negara Vatikan. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia. Luas Vatikan hanya 44 hektar. Posisinya ada di tengah kota Roma, Italia. Luas Vatikan kurang lebih sepertiga luas Taman Mini Indonesia Indah yang memiliki lahan sekitar 150 hektar. Kebun Raya Bogor bahkan lebih luas dari Vatikan. Luas Kebun Raya Bogor sekitar 87 hektar. Vatikan, negara yang amat kecil itu, merupakan pusat spiritual gereja Katolik dan tempat tinggal resmi Paus, pemimpin tertinggi 1,3 miliar umat Katolik di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pusat agama Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, padahal Yesus lahir di Betlehem, besar di Nazaret, dan wafat di Yerusalem? Tiga wilayah itu saat ini berada dalam teritori negara Israel dan Palestina. Jika ditarik garis lurus di Google Map, jarak Yerusalem ke Vatikan sekitar 2.300 km, menyeberangi Laut Tengah. Pusat gereja Katolik berada di Vatikan, Roma, Italia, bukan karena Yesus lahir, besar, atau meninggal di tempat itu, tetapi karena perjalanan sejarah panjang perkembangan gereja selama kurang lebih 2000 tahun sejak Yesus wafat di Bukit Golgota, Yerusalem. Kata gereja dipahami bukan sebagai gedung tempat beribadah, namun
persekutuan orang-orang yang beriman pada Yesus. Maka sejarah gereja dalam arti ini dimaknai sebagai sejarah perjalanan para pengikut Yesus. Dalam Injil dikisahkan, Yesus memiliki 12 murid pertama. Ada 2 orang yang bernama Simon. Pertama, Simon yang berprofesi sebagai nelayan, dan yang kedua, Simon orang Selot. Selot adalah kelompok politik dan religius Yahudi yang berjuang membebaskan wilayah Yahudi kala itu dari cengkeraman kerajaan Romawi. Selain 2 orang bernama Simon itu, murid pertama Yesus adalah Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, dan Yudas Iskariot. Ke-12 orang itu selalu mengikuti Yesus keliling untuk mengajar dan mewartakan kabar sukacita di sejumlah desa dan kota yang saat ini menjadi wilayah Israel dan Palestina, antara lain Nazaret, Kapernaum, Kana, Betsaida, Nain, Magdala sekarang Migdal, Betania sekarang Al-Aisaria, Jericho, dan Yerusalem. Kabar sukacita yang disebarkan Yesus adalah tentang Tuhan yang mengasihi manusia dan hendaknya manusia juga mengasihi sesamanya. Manusia diajak untuk bersama-sama membangun kerajaan Tuhan di dunia, Tuhan yang menjadi Raja. Artinya, membangun tatanan hidup masyarakat yang didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus memulai karya pewartaan kabar sukacita ini pada usia 30 tahun. Ia wafat di atas kayu salib pada usia 33 tahun. Selama 3 tahun, ke-12 murid itulah yang selalu mendampingi Yesus kemanapun ia pergi. Sebelum wafat, Yesus menunjuk Simon sang nelayan untuk menjadi pemimpin 12 murid pertama sekaligus pemimpin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kisah awal karya Yesus dan perekrutan murid-murid pertama ini bisa disaksikan dalam film serial The Chosen yang tayang di Netflix. Dalam 3 tahun karya pewartaannya, pengikut Yesus amat banyak. Dalam Injil diceritakan dalam sebuah kesempatan mengajar, orang yang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus mencapai 5.000 orang. Dalam Matius dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi nama baru kepada Simon sang nelayan, Petrus yang artinya batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus pergi ke Roma setelah Yesus wafat. Para murid pertama dan murid-murid lain setelahnya pergi berpisah untuk menyebarkan ajaran Yesus. Ada yang ke Lebanon, Suriah, hingga Eropa Timur. Ada juga yang pergi ke Mesir dan Asia. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih, pembahasan tentang mengapa Vatikan menjadi pusat gereja Katolik, mengapa bukan Yerusalem. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita ya. Salam.